Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan teman-teman follow Instagram saya karena di Instagram ada informasi menarik dan penting yang saya upload. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Teman-teman, ya normalnya saat masih embrio, calon bayi itu akan terus berkembang ya seiring bertambahnya waktu ya. Nah, dia akan berkembang. Nah, tetapi ada kondisi di mana dia tidak berkembang ataupun mengalami IUGR ya. Nah, kalau seandainya IUGR ini terus berlanjut ya, ini bisa keguguran ya ataupun nanti janinnya memang keluar ya, lahirnya tidak hidup. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas tanda janin tidak berkembang di dalam kandungan. Nah, teman-teman ya, kondisi IUGR ini penting untuk diketahui ya, untuk dikenali ya supaya janin tidak mati di dalam kandungan ya, supaya tidak keguguran. Nah, teman-teman ya, untuk mendeteksi IUGR ini ya bisa dilakukan pemeriksaan ya USG. Nah, biasanya bisa dinilai saat usia kandungan 1 bulan sampai dengan 3 bulan. Nah, jadi untuk usia tersebut ya sebaiknya memang diperiksakan kandungan teman-teman ke dokter spesialis kandungan. Jadi nanti dinilai ya perkiraan dari berat janinnya ya, berkembang atau tidak. Kemudian juga air ketubannya bagaimana ya, dilihat detak jantungnya juga. Nah, kemudian nanti dokter akan menyarankan ataupun melakukan pemeriksaan tambahan, bisa Doppler flow ya. Sini untuk melihat ya aliran dari tali pusatnya. Nah, jadi memang penting untuk memeriksakan kandungan. Jadi jangan saat teman-teman mengetahui hamil ya, tes pack hamil ya sudah, teman-teman cuek ya, makan seperti biasa, melakukan kegiatan seperti biasa. Nah, yang teman-teman rasakan mungkin diri teman-teman sendiri, tetapi tidak dilihat di dalam perut teman-teman sudah ada kehidupan baru yang tidak bisa teman-teman lihat dengan kasat mata. Nah, jadi perlu memang pemeriksaan-pemeriksaan yang dibutuhkan untuk menilai janinnya itu berkembang atau tidak. Jadi teman-teman, ada beberapa tanda yang bisa teman-teman temukan ya kalau memang janinnya tidak berkembang. Yang pertama, hasil USG tidak normal. Nah, teman-teman saat melakukan pemeriksaan USG ya, di sini bisa menilai ukuran dari janinnya ya, berat janinnya, kemudian ketubannya bagaimana, ada cacat lahir atau tidak ya, bisa memperkirakan perkiraan lahir dari bayi tersebut ya. Nah, kemudian kalau dilakukan pemeriksaan USG antara trimester pertama dan kedua ya itu tidak normal ya, bisa menandakan janinnya tidak berkembang ataupun lambat berkembang. Nah, jadi penting untuk dilakukan pemeriksaan USG. Yang kedua, bayi dalam kandungan tidak bergerak. Nah, normalnya saat trimester kedua ibu akan merasakan gerakan dari janin ya, dari bayi. Misalkan gerakan menendang ataupun pergerakan dari bayi di dalam, ibu akan merasakannya. Nah, tetapi kalau seandainya awalnya ibu merasakan gerakan bayi, tiba-tiba tidak merasakan gerakan lagi, sampai dirangsang juga enggak ada gerakan, ya bisa saja ya bayi tersebut mengalami IUGR. Yang ketiga, hormon HCG menurun. Nah, saat teman-teman mengalami kehamilan ataupun sedang hamil ya, normalnya ini hormon HCG akan meningkat ya, semakin meningkat di usia 9 sampai dengan 16 minggu. Ya, kalau seandainya meningkat seperti itu menandakan kehamilannya normal ya. Nah, kalau tiba-tiba hormon HCG-nya menurun ya, awalnya normal tiba-tiba menurun. Ya, ini teman-teman harus hati-hati ya, bisa saja teman-teman sedang mengalami IUGR. Nah, jadi kalau hormon HCG menurun ya waspada. Yang keempat, jantung bayi tidak berdetak. Nah, teman-teman ya, saat usia kehamilan 9 minggu sampai 10 minggu ya, ini menggunakan Doppler flow ini bisa dinilai ya detak jantung bayinya.
bisa dilihat ya aliran plasentanya. Nah, ketika teman-teman melakukan tes awal tiba-tiba tidak bisa dinilai, kemudian tes berikutnya tidak juga bisa dinilai, ya bisa menandakan janinnya tidak berkembang atau memang pengaruh dari posisi janinnya, kemudian pengaruh dari plasentanya. Nah, atau juga bisa karena janinnya hanya lambat berkembang. Kemudian teman-teman ada tanda janin yang tidak berkembang yang berdampak pada ibu hamil. Yang pertama, keluarnya ketuban. Ketika ibu hamil ketubannya itu pecah ya sebelum waktunya, ini bisa saja salah satu janin tidak berkembang ya ataupun mengalami IUGR. Nah, jadi kalau ibu hamil tiba-tiba mengalami kebocoran ketuban ya belum waktunya ataupun ketuban pecah, ya teman-teman harus berpikir ke arah sana. Karena kalau seandainya kehamilan normal yang baik-baik saja, itu ketuban tidak pecah sebelum waktunya ya, tidak ada kelainan dengan ketubannya ya, ketubannya itu normal. Yang kedua, demam. Ketika seseorang demam, khususnya ibu hamil demam, ini ya respon tubuh untuk melawan infeksi, ya respon tubuh untuk melawan benda asing. Nah, bisa saja ketika ibu hamil mengalami demam, ini pertanda bahwa keguguran ya, keguguran apalagi disertai dengan keluhan-keluhan yang menyertainya. Nah, tetapi kalau cuma demam biasa ya nggak ada keluhan yang aneh-aneh, cuma demam, batuk, pilek, ya itu bukan tanda keguguran. Tapi kalau seandainya teman-teman yang hamil demam ya, perutnya sakit ya, keluar cairan, ya ini memang harus waspada. Yang ketiga, payudara tidak sensitif. Nah, saat orang hamil itu payudara akan sensitif ya, mengencang ya, kemudian juga membesar. Nah, ini sama kayak orang PMS, tapi yang awalnya membesar mengencang tiba-tiba tidak sensitif lagi ya, mengecil, ini bisa menandakan kalau pertumbuhan bayi ataupun janin itu berhenti. Yang keempat, gejala morning sickness menurun. Nah, kalau orang hamil awal-awal ya trimester pertama khususnya, ini akan mengalami morning sickness ya, mual muntah di pagi hari. Nah, ini adalah keluhan yang normal ya karena pengaruh dari hormon HCG tadi ya. Nah, tetapi kalau seandainya morning sickness-nya tiba-tiba hilang karena rasanya wah ini udah hilang nih morning sickness-nya, ibu-ibu lega ya. Nah, tapi kalau morning sickness-nya itu hilang sebelum trimester pertama berakhir, ya harus hati-hati ya karena bisa menandakan hormon HCG menurun yang akhirnya menandakan IUGR. Nah, jadi kalau morning sickness-nya tiba-tiba hilang sebelum semester pertama berakhir, harus waspada. Yang kelima, terasa kram. Kalau seandainya orang hamil, kram-kram sedikit itu wajar ya, tiba-tiba kram hilang, wajar. Tapi kalau seandainya ibu hamil mengalami kram yang terus menerus, ya makin lama makin sakit, disertai dengan tanda-tanda sebelumnya, ya memang itu harus waspada, harus hati-hati. Ya bisa saja ya janinnya mau keluar ya. Nah, kalau mengalami hal tersebut ya sebaiknya segera konsultasi ke dokter ya, langsung ke dokter spesialis kandungan ya untuk dilihat kalau bisa ya di USG. Nah, dengan begitu nanti bisa tahu ya apa sih penyebab kram-kram tadi. Gampangnya kalau untuk menilai bayi berkembang atau tidak ya lihat ya usia kehamilannya, besar perutnya seperti apa, sesuai atau tidak. Kalau tidak sesuai ya bisa mengindikasikan kalau memang tidak berkembang. Nah, tapi untuk pastinya ya memang harus berkonsultasi ke dokter karena nggak bisa dilihat dari luar saja ya, harus dilakukan beberapa pemeriksaan. Oke teman-teman, ya itu tadi tanda-tanda janin tidak berkembang ya, baik yang dirasakan ataupun berdampak langsung oleh ibu ataupun yang memang dengan bantuan. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan komen. Semoga yang hamil saya doakan sehat-sehat saja. Saat melahirkan juga berjalan dengan aman dan lancar. Salam sehat, sampai jumpa.